Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sekenata David Hiraibi. Saya Rahma Syahda Arista. Kami dari SMP Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Bioetanol dari limbah pabrik tahu tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai. Proses pembuatannya menghasilkan limbah padat yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan limbah cair yang belum dimanfaatkan dengan baik. Jika limbah cair tersebut hanya dibuang ke aliran oleh pihak pabrik, maka akan terjadi pencemaran. Limbah air rendaman kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol pengganti bahan bakar fosil yang kini mulai habis. Dengan ini, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan limbah air rendaman kedelai sebagai bioetanol yang ramah lingkungan dan tentunya dapat mencegah pencemaran. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif atau eksperimen, yang meliputi proses fermentasi limbah air rendaman kedelai dan proses destilasi. Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk membuktikan bioetanol yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua, untuk mengetahui kadar etanol dari air rendaman kedelai melalui destilasi berulang. Yang ketiga, untuk memanfaatkan limbah dan mencegah pencemaran. Langkah pembuatan. 1. Proses pengolahan bahan. Hancurkan masing-masing 1 sendok teh NPK dan urea, lalu larutkan dengan air. Campurkan 5,5 gram ragi ke dalam larutan tersebut. Setelah itu, larutkan setengah kilogram gula dengan air. Masukkan bahan yang sudah dilarutkan ke larutan gula. Setelah itu, campurkan air rendaman kedelai dengan keempat bahan tersebut ke dalam ember. Tunggu hingga karbon dioksida yang dihasilkan bakteri anaerob habis. 2. Proses destilasi. Siapkan alat destilasi. Setelah itu, masukkan air fermentasi ke labu destilator. Nyalakan bunsen, lalu tunggu hingga proses destilasi selesai. Ulangi proses destilasi tersebut sebanyak 4 kali. Hasil dan pembahasan. Dari 4 proses destilasi yang sudah kita lakukan tersebut, dihasilkan hasil sebagai berikut. Destilasi pertama dengan 5.000 ml air fermentasi menghasilkan kadar etanol 55%. Destilasi kedua menghasilkan kadar etanol 80%. Destilasi ketiga menghasilkan kadar etanol 85%. Sedangkan destilasi keempat menghasilkan kadar etanol 90% dengan hasil akhir 378 ml destilat. Menurut SNI Bioetanol tahun 2012, kadar minimum etanol adalah 94,0 sampai 99,9%. Namun, bioetanol dari air rendaman kedelai pada penelitian ini sudah dapat digunakan sebagai pembakaran. Hasil akhir destilasi dengan kadar etanol 90% jika digunakan sebagai bahan bakar sudah terbukti bisa. Bioetanol menghasilkan api berwarna biru. Kita akan membandingkan nyala api bioetanol dengan spiritus. Ketika dibandingkan dengan volume yang sama yaitu 20 ml, bioetanol membutuhkan waktu selama 1 jam, 30 menit, 20,4 detik, sedangkan spiritus membutuhkan waktu selama 1 jam, 20 menit, 15,6 detik. Dengan begitu, bioetanol lebih awet daripada spiritus selama 10 menit, 4,8 detik. Simpulan penelitian ini, dari 5.000 ml limbah air rendaman kedelai yang diproses melalui destilasi berulang, diperoleh kadar etanol pada destilasi pertama sebesar 55%, destilasi kedua sebesar 80%, destilasi ketiga sebesar 85%, dan destilasi keempat sebesar 90% dengan hasil akhir 378 ml bioetanol. Bioetanol yang dihasilkan sudah dapat digunakan sebagai bahan bakar dan terbukti lebih awet dibandingkan dengan spiritus. Dari hasil akhir 378 ml bioetanol, limbah sudah dapat dimanfaatkan dan dapat mencegah pencemaran. Penelitian ini belum maksimal. Saran dari kami, masih perlu adanya penelitian lanjutan dengan memperhatikan alat ukur kadar etanol yang lebih akurat dan diujikan di laboratorium yang diakui. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.